Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang senyawa turunan alkana, yaitu senyawa alkohol ya. Jadi senyawa turunan alkana itu banyak, yang akan dibahas untuk yang pertama ini adalah alkohol. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan alkohol ya. Alkohol dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya yang pertama ini alkohol yang digunakan sebagai antiseptik ya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang ini alkohol digunakan sebagai spiritus ya, karena spiritus itu merupakan alkohol ya. Jadi alkohol itu banyak jenisnya. Nah, kalau ini jenisnya etanol ya, yang digunakan sebagai antiseptik atau dalam hand sanitizer juga adalah etanol. Nah, sedangkan ini spiritus itu campuran dari etanol dan metanol ya. Nanti dibahas perbedaannya. Kemudian alkohol juga sering digunakan sebagai pelarut untuk parfum, semprot ya. Nah, ini jenisnya etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku ya dalam cairan radiator. Kemudian ini gliserol sering digunakan sebagai sirup obat batuk atau obat batuk dalam bentuk sirup, juga sebagai bahan baku kosmetik ya. Jadi alkohol itu banyak kegunaannya. Nah, sebelum membahas alkohol, di sini akan dibahas dulu senyawa turunan alkana. Nah, apa yang dimaksud dengan senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana itu adalah senyawa alkana. Alkana sudah dibahas di kelas 11 ya. Senyawa alkana di mana satu atau lebih atom H diganti dengan gugus yang lain. Jadi itu senyawa turunan alkana. Nah, gugus pengganti itu disebut dengan gugus fungsi. Contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari senyawa turunan alkana. Jadi alkana itu senyawa hidrokarbon ya, hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n plus 2. Nah, si atom H-nya satu atau lebih diganti dengan gugus yang lain, maka itu jadi senyawa turunan alkana. Nah, ini contohnya alkohol, gugus fungsinya atau gugus penggantinya OH ya. Ini disebut dengan gugus fungsi, yang ini asam karboksilat, gugus fungsinya COOH. Kemudian yang ini keton, gugus fungsinya adalah CO. Jadi ini disebut dengan gugus fungsi. Jadi gugus fungsi itu merupakan bagian senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa. Ya, bagian senyawa ini atau gugus fungsi ini yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa yang lain atau gugus yang reaktif ya, gugus fungsi itu. Contoh misalkan ini, nah ini contoh alkana. Nah, ini C2H6 itu etana ya, ini alkana. C-nya 2, H-nya 6, ikatannya tunggal, wujudnya atau fasenya gas. Pada suhu 25 derajat Celcius, titik didihnya negatif 89 derajat Celcius. Kemudian H ini diganti 1H ya. Tadi kan senyawa turunan alkana itu senyawa alkana di mana satu atau lebih H diganti dengan gugus yang lain. Nah, ini gugus penggantinya adalah OH, alkohol. Nah, ini jadi etanol ya, atau alkohol yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang sering digunakan sebagai antiseptik ya, itu adalah etanol. Nah, jadi etanol itu senyawa turunan dari etana. Nah, maka wujudnya jadi cair ya. Nah, makanya si gugus fungsi itu merupakan gugus penentu sifat. Wujudnya jadi cair, kemudian titik didihnya jauh lebih besar, jadi 70 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan senyawa turunan alkana. Nah, yang akan dibahas senyawa turunan alkana di sini ada 7. Yang pertama alkohol, nama IUPAC-nya adalah alkanol, kemudian ether atau alkoksi alkana, aldehid atau alkanal, keton atau alkanon, asam karboksilat, ester dan haloalkana. Nah, yang pertama alkohol, gugus fungsinya atau gugus penggantinya, gugus pengganti dari H-nya adalah OH.
struktur umumnya ROH, di mana R adalah alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Kalau tambah alkil ditambah satu H ya jadi alkana. Nah, si H-nya ini diganti oleh OH. Rumus umumnya CnH2n plus 2O atau CnH2n plus 1OH. Ya, ini dan ini sama. Ya, kalau ini H-nya digabung 2N plus 2, kalau ini 2N plus 1, OH, H-nya satu lagi di sini. Ini contohnya, ya, ini contohnya adalah propanol. Ya, kita hitung, C-nya 1, 2, 3, C-nya 3, H-nya 3, 2, 2, 7, ya, jadi C3H7OH. Nah, sesuai dengan rumus yang ini, CnH2n plus 1, 2. Nah, jadi kalau C-nya 3, berarti 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Ya, jadi C3H7OH. Kemudian nanti yang lainnya dibahas di pertemuan berikutnya. Sekarang yang akan dibahas adalah alkohol. Yang pertama, alkohol atau alkanol. Gugus fungsinya adalah OH, struktur umumnya ROH, rumus umumnya CnH2n plus 1OH atau CnH2n plus 2O. Ya, di mana R adalah alkil. Contoh misalkan, alkohol itu merupakan senyawa turunan alkana. Contoh misalkan alkananya adalah CH4, namanya metana di kelas 11. Kemudian 1H diganti dengan gugus OH, maka jadi CH3OH. Nah, namanya metana jadi metanol, akhiran A diganti sama akhiran ol. Kemudian C2H6, H1 diganti dengan OH jadi C2H5OH, namanya etanol. Etana jadi etanol, propana jadi propanol, butana jadi butanol, dan seterusnya. Nah, ini semuanya memiliki rumus CnH2n plus 1OH. Nah, kalau C-nya 1, ya, atau N-nya 1 ini, C-nya 1, maka H-nya 2 kali N, berarti 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, CH3OH. Kalau C-nya 2, berarti N-nya 2, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi C2H5OH dan seterusnya. Jadi ini rumus umumnya semuanya sama. CnH2n plus 1OH, senyawa turunan alkana. Kalau alkana itu kan rumusnya CnH2n plus 2. Ya, CnH2n plus 2. Atau ini rumusnya sama ya, CnH2n plus 2O. Ya, kalau ini tidak dituliskan OH, tapi H-nya digabung di sini. Jadi 2N plus 2, sama saja. Jenis-jenis alkohol. Ya. Nah, sekarang jenis alkohol berdasarkan letak terikatnya gugus OH. Yang pertama, ada alkohol primer. Alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Contoh, ya, ini contohnya alkohol primer. Kenapa ini disebut alkohol primer? Karena OH-nya terikat pada atom C primer. Atom C primer itu yang ini. Ya, jadi sebetulnya OH ini terikat pada C, bukan H. Kalau dituliskan strukturnya, maka H itu di sini, atas bawah. Jadi terikatnya pada C, dan ini adalah C primer. Nah, kalau lupa dengan atom C primer itu di kelas 11, ya, saya tunjukkan lagi apa yang dimaksud dengan atom C primer. Nah, ini. Atom C primer adalah atom C yang hanya mengikat secara langsung satu atom C yang lain. Nah, contoh atom C primer ini ditandai dengan angka 1 ini. Nah, ini atom C primer. Kenapa ini disebut atom C primer? Karena terikat langsung ke satu atom C yang lain. Yang mana? Yaitu ini. Nah, mana lagi atom C primer? Yang ini. Ya, karena mengikat satu C, yaitu yang ini. Kemudian ini atom C primer. Ini atom C primer karena terikat pada satu secara langsung. Ya, ini. Ini atom C primer. Nah, berikutnya atom C sekunder. Yaitu atom C yang mengikat secara langsung dua atom C yang lain. Nah, ini atom C sekunder nomor 2. Nah, kenapa ini disebut atom C sekunder? Karena terikat pada dua atom C yang lain, yaitu yang ini dan yang ini. Maka ini disebut sekunder. Ini juga sekunder, karena terikat pada dua C, yaitu yang ini secara langsung dan yang ini. Kemudian atom C tersier. Atom C yang mengikat tiga atom C yang lain secara langsung. Nah, ini. Yang nomor 3 atom C
tersier. Kenapa? Karena mengikat 3 atom C yang lain, yaitu yang ini 1, 2, 3. Nah, kalau ini yang mengikat 4, 1, 2, 3, 4 disebut dengan atom C quaterner ya. Mengikat 4 atom C yang lain. Oke, kembali lagi ke alkohol. Jadi alkohol primer itu adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Nah, ini gugus OH-nya terikat pada atom C yang ini. Dan ini adalah atom C primer. Kenapa ini disebut atom C primer? Karena mengikat satu atom C yang lain, yaitu ini. Ya, itu alkohol primer. Yang kedua, alkohol sekunder. Adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Contoh, Nah, ini alkohol sekunder. Kenapa? Karena gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder, yaitu ini. Kenapa ini disebut atom C sekunder? Karena mengikat 2 atom C yang lain, yaitu ini dan ini. Maka ini disebut alkohol sekunder. Berikutnya, alkohol tersier, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Contohnya adalah ini. Nah, ini gugus OH-nya di sini. Dan OH ini terikat pada atom C tersier, yaitu yang ini. Kenapa ini disebut atom C tersier? Karena mengikat 3 atom C yang lain, yaitu 1, 2, 3. Nah, tidak ada alkohol kuaterner ya. Karena kalau C-nya kuaterner tidak mungkin mengikat gugus yang lain atau tidak mungkin mengikat OH ya, karena sudah 4. Itu jenis-jenis alkohol berdasarkan letak terikatnya gugus OH. Berikutnya, jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. 1. Alkohol monovalen. Alkohol monovalen adalah alkohol yang hanya memiliki satu gugus hidroksil. Gugus hidroksil itu ya gugus OH ya, gugus alkoholnya dalam senyawanya. Contoh yang ini disebut alkohol monovalen karena OH-nya hanya ada satu. Kemudian yang ini etanol namanya. Yang kedua, alkohol divalen. Alkohol yang memiliki 2 gugus OH dalam senyawanya. Contohnya adalah etilen glikol atau etanadiol. Nah, ini OH-nya ada 2. Ya. Ini OH-nya ada 2. Dan C itu tetap. C itu 4 ikatan kovalen. 1, 2, yang 2-nya lagi ke H. Ya. Jadi C itu 4 ikatan kovalen. Yang ketiga, alkohol polivalen. Alkohol yang memiliki lebih dari 2 gugus hidroksil. Ya, bisa 3 ataupun lebih. Contohnya adalah gliserol ya. Nah, ini mengikat 3, lebih dari 2 itu disebut dengan alkohol polivalen. Itu jenis-jenis alkohol berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. Berikutnya tata nama senyawa alkohol atau alkanol berdasarkan aturan IUPAC. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ya, ini kalau kalian memahami tata nama senyawa alkana di kelas 11, maka ini akan mudah memahaminya. Ya, jadi harus paham dulu senyawa alkana. Nah, tata nama senyawa alkana ada di video kelas 11. Yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Jadi rantai utama itu adalah rantai C terpanjang yang mengandung gugus OH atau gugus fungsi. Dan beri nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A menjadi ol. Langkah kedua, lakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom yang mengikat gugus OH. Jadi si gugus OH itu harus terletak atau terikat pada C ya, pada C yang paling kecil penomorannya ya. Jadi penomoran itu dimulai dari salah satu ujung sehingga gugus OH nomornya C yang mengikat gugus OH nomornya kecil ya. Berikutnya, jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana ya. Artinya aturannya nomor cabang dulu, kemudian nama cabang yaitu di alkana. Yang keempat, urutan penulisan namanya adalah nomor cabang, nama cabang jika ada, kemudian nomor letak gugus OH atau posisi gugus OH di nomor berapa, kemudian nama rantai utama. Contoh ya supaya lebih mudah dengan contoh. Nah, ini contohnya. Oke, kita pakai langkah yang pertama dulu. Pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Nah, kalau ini jelas ya, ini sederhana. Jadi rantai terpanjangnya ya ini, lurus.
hitungnya C, 1, 2, 3, 4. Kemudian, yang kedua, lakukan penomoran. Jadi si C rantai utama harus diberikan nomor, ya. Nah, penomorannya ada dua kemungkinan, dari kiri atau dari kanan. Nah, aturannya, gugus OH, ya, penomoran dilakukan supaya gugus OH memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, kalau dari kiri, si gugus OH-nya terletak di C nomor 2, ya, nanti ini 1, 2, kalau dari kanan di nomor 3, 1, 2, 3. Maka pilih dari kiri, karena lebih dekat atau lebih kecil nomornya. 1, 2, 3, 4. Dan ini tidak ada cabang, ya. Ini tidak ada cabang. Kemudian, urutan penulisan namanya adalah nomor cabang dan nama cabang jika ada. Karena tidak ada, ya, berarti dilewat, berarti langsung ke sini. Nomor letak gugus OH dan nama rantai utama. Letak gugus OH di sini ada di nomor 2. Ya, dan rantai utamanya 1, 2, 3, 4. 4 itu di alkana, ya. Di alkana di kelas 11 kan kalau C-nya 1 itu metana, C-nya 2 etana, propana, butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Ya, pelajari lagi kelas 11. Nah, jadi ini 4 berarti butana. Nah, akhiran A, ya, sesuai dengan langkah yang pertama, diganti dengan ol. Jadi namanya 2 butanol. Nah, 2 ini menunjukkan posisi OH-nya di C nomor 2. Nah, butanol itu adalah karena rantai utamanya 1, 2, 3, 4. Ya, 4 itu butana, jadi butanol. Untuk memisahkan angka dengan huruf dengan tanda strip seperti ini. Itu udah dibahas di kelas 11. Contoh yang kedua. Nah, ini contohnya. Langkah yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Maksud mengandung gugus OH itu di rantai utamanya harus OH. Jadi tidak boleh memilih rantai utama seperti ini. Ya, perhatikan yang ini nih. Nah, dari kiri misalkan ke bawah. Nah, itu tidak mengandung gugus OH secara langsung di C utamanya. Jadi, rantai utama itu harus mengandung gugus OH. Jadi kemungkinannya lurus. Kalau lurus berarti 1, 2, 3, 4. Coba kita ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang paling panjang ke bawah, ya, 5 dan mengandung gugus OH. Jadi itu rantai utamanya. Ya, jadi rantai utamanya ini terpanjang mengandung gugus OH. Selain rantai utama, itu adalah cabang. Jadi ini adalah cabang. Ya, ini adalah cabang. Oke, kemudian lakukan penomoran. Nah, penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang dekat gugus OH. Oke, gugus OH-nya harus kecil nomornya. Kalau berarti kemungkinannya dari kanan atau dari bawah. Kalau dari kanan OH-nya di nomor 2, kalau dari bawah 1, 2, 3, 4. OH-nya di nomor 4. Ya, berarti ini pasti dari kanan. Ya, karena OH-nya nomornya kecil. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang nama. Penamaannya ini nomor cabang. Nama cabang ini kebetulan ada cabang. Dan cabang ini ada di nomor 3. Berarti 3, ya, metil. Kenapa metil? Karena cabangnya CH3 dan CH3 itu adalah metil, ya. CH3 itu metil. Dan cabangnya hanya ada 1, ya. Jadi 3 metil angka huruf strip. Kemudian nomor cabang sudah, nama cabang sudah, letak gugus OH. Nah, ini letak gugus OH-nya di nomor 2. Berarti 2 seperti ini, ya. 3 metil 2. Rantai utamanya 5. 5 itu pentana, jadi pentanol. Jadi namanya 3 metil 2 pentanol. 2 ini menunjukkan letak OH-nya di nomor 2. Nah, kemudian gimana kalau seperti ini? Nah, ini OH-nya terletak di nomor 1, tapi tidak ada kemungkinan lagi. Nah, ini jadi OH ini kalaupun dipindahkan nomornya si OH-nya ke ujung yang 1, itu tetap di nomor 1 karena OH itu harus mendapat nomor terkecil, ya. Nah, jadi kalau seperti ini
C2H5OH namanya etanol saja, tidak perlu ditulis 1 etanol. Kenapa? Karena kalau ditulis 1 etanol harus ada 2 etanolnya. Ya, jadi kan logikanya ada nomor 1 ya ada nomor 2. Nah, di sini tidak mungkin ada nomor 2. Kenapa tidak mungkin ada nomor 2? Karena kalau OH dipindahkan ke ujung yang sini tetap jadi nomor 1. Penomorannya pindah, ya. Jadi penomoran itu dimulai dari C3, ya. Jadi ini cukup etanol saja, ya. Tidak perlu ditulis 1 etanol. Kenapa? Karena tidak ada 2 etanol. Contoh soal 2. Tentukan nama senyawa alkohol berikut. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Yang pertama di sini ya di alkana pernah dibahas penamaannya kalau ada C2H5 kemudian ini ada C2H5 ataupun C3H7 dan yang lainnya, maka itu untuk menentukan rantai utama itu diuraikan dulu. Nah, maka C2H5 diuraikan dulu. C2H5 kalau diuraikan itu jadi CH2, CH3. Begitu juga yang ini. Jadi CH2 dan CH3. Oke, sekarang kita cari rantai utamanya, rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Nah, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, kalau ke bawah 5, kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti yang paling panjang 7. Yang mana mau lurus? Boleh, ke atas juga boleh, ya. Misalnya ini saya pilih ke atas karena sama saja. Oke, berarti selain rantai utama adalah cabang. Cabangnya ada 2. Sekarang lakukan penomoran. Penomoran diberikan dari ujung, tapi OH-nya harus mendapat nomor terkecil. Jadi kemungkinan kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, OH-nya di nomor 4. Kalau dari atas 1, 2, 3, 4, OH-nya di nomor 4 juga. Nah, gimana kalau dari kedua ujung sama? Maka penomoran prioritasnya jadi dari cabang. Cabang harus mendapat nomor terkecil. Nah, kalau dari cabang pertama harus nomor terkecil. Kalau dari kanan cabang pertama itu di sini di nomor 4. Tapi kalau dari atas cabang pertamanya di nomor 3. Maka penomoran ini jadi dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang namanya nomor cabang dulu. Ini cabangnya ada 2 dan dua-duanya berbeda jenisnya. Yang pertama cabangnya ada ini CH3 CH2, kalau digabungkan jadi C2H5 dan C2H5 itu namanya adalah etil, ya. Nah, kalau yang ini metil. Mana dulu yang ditulis sesuai aturan di alkana, cabang yang pertama ditulis sesuai abjad alfabet. Jadi etil ditulis lebih dahulu daripada metil, maka ini dulu. Berarti 3 etil, kemudian yang ini 4 metil. Nah, OH-nya di nomor 4 heptanol. Kenapa heptanol? Karena 7 rantai utamanya. Nah, misalkan nanti di soal yang lain ada cabang yang sejenis lebih dari 1. Misalkan metilnya ada 3. Kalau ada 3, maka digabung ya nomornya misalkan sekian, sekian, sekian jadi trimetil ya. Kalau 2 dimetil dan seterusnya. Sama seperti alkana. Berikutnya tata nama senyawa alkohol secara trivial. Aturannya yang pertama, pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama ya. Jadi ini sama dengan IUPAC tadi. Yang kedua, nah ini berbeda ya. Beri nama rantai tersebut dengan nama alkil. Alkil itu etil, metil, etil, bisa propil, bisa isopropil, butil, isobutil, sekunder butil dan seterusnya ya. Jadi alkil itu banyak. Yang ketiga, ikuti nama tersebut dengan kata alkohol. Jadi setelah alkil, alkohol ya. Jadi nama trivial dari alkohol itu adalah alkil alkohol. Kalau nama IUPAC-nya adalah alkanol. Strukturnya ROH. Jadi R-nya dibaca alkil, kemudian OH-nya dibaca alkohol. Ya, contoh. Misalkan ini kalau berdasarkan IUPAC tadi ini namanya adalah metanol ya, alkanol, metanol. Kalau berdasarkan trivial ini namanya R-nya adalah CH3. CH3 itu adalah metil ya, OH-nya adalah alkohol. Jadi namanya adalah metil alkohol.
Contoh yang kedua ini, R-nya adalah CH3CH2, kalau digabungkan C2H5 itu etil, OH-nya alkohol, jadi namanya etil alkohol. Yang ketiga, ini C3H7 ya, dengan struktur seperti ini, itu namanya propil alkilnya. Jadi kalau digabungkan propil alkohol. Nah, gimana kalau OH-nya misalkan di sini di nomor 2, itu namanya adalah isopropil alkohol ya. Nah, jadi untuk yang tata nama secara trivial ya, itu harus tahu nama-nama dan struktur dari alkil ya. Struktur dari alkil itu sudah di kelas 11, ini saya perlihatkan lagi. Nah, ini alkil. Alkil itu alkana yang kehilangan satu H, ini metil. Nah, ini etil, kemudian ini propil, ini isopropil. Nah, jadi kalau OH-nya di tengah, tadi seperti yang tadi, itu adalah isopropil alkohol. Nah, kalau seperti ini ada OH misalkan di sini, itu jadi butil alkohol. Ini adalah isobutil, yang ini sekunder butil, yang ini tersier butil ya. Bahkan ada yang C5-nya ya, pentil atau amil. Itu tata nama alkohol secara trivial ya. Jadi tata nama alkohol itu ada secara IUPAC, ada secara trivial. Nah, untuk bagian yang pertama alkohol ya, materinya cukup. Nanti dilanjutkan dengan keisomeran dan sifat-sifat alkohol juga kegunaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.